Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sharif wa karim wa 'azzim salatan taj'alu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sukmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling bersilaturahmi dan juga halal bihalal dalam suasana halal bihalal. Idul Adha yang baru saja kita lalui, kalau bukan keberadaan perkumpulan yang semacam ini mungkin kita nggak jumpa. Ada sebagian orang ketemunya kalau ada yang meninggal, kalau ada jenazah. Ada sebagian orang ketemunya kalau ada acara kawinan, dan kita ketemunya saat kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, menyabarkan dirinya hadir bersama orang-orang yang berzikir di majlis yang semacam ini. Allah taala berfirman, wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabarkan dirimu untuk hadir duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mencari muka kepada Allah, bukan mencari muka kepada makhluk. Banyak orang cari muka kepada makhluk, mencari muka kepada majikan, mencari muka kepada masyarakat, bahkan ya, untuk meraih keuntungan ini dan itu. Tetapi kita cari mukanya, kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari ridhonya, yang kita cari rahmatnya, yang kita cari ampunannya. Dan rahmat, ampunan, ridhonya kalau tidak kita temukan di majlis ini, lantas di mana lagi? Di majlis ini tercurah rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang duduk berzikir, berdoa kepada Allah, yuriduna wajhahu, semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bil ghudu wal 'asyi yad'una rabbahum bil ghudu wal 'asyi. Pagi sore, artinya tiap saat, tiap waktu, pagi sore, siang, malam, doa zikir kepada Allah taala. Ada sebagian orang komplain, berat hatinya, itu ngapain orang kumpul hadir majlis, ngapain orang berzikir begitu. Mungkin keluar kata-kata yang tidak baik dengan perkumpulan zikir. Oh, itu nggak benar, itu nggak betul. Kalau menyebut nama Allah tidak benar, terus yang benar menyebut nama siapa? Nah, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah terus dianggap itu tidak betul. Nah, terus yang betul kalau kita menyebut siapa, memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hadir doa kepada orang-orang yang memanggil-manggil Allah pagi, sore, siang, malam. Bukan cuma satu kali aja.
bil ghudu wal 'ashi. Al ghudu ada pagi, wal 'ashi ada malam. Disebut al-ghadah atau al-ghudu itu sabah wa masa. Disebut sabah mulai dari tengah malam sampai siang, tengah siang. Sore itu dari tengah siang sampai tengah malam. Itu dalam ulama dalam fikih menyebutkan dalam tafsir ada makna bil ghudu wal 'ashi, makna sabah wal masa. Kemudian juga bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memuji orang yang berzikir, dan Allah menamakan mereka orang-orang yang hadir berzikir sebagai cendekiawan, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang, hati yang bercahaya. Orang yang punya hati dan orang yang punya akal. Maknanya orang yang intelek, orang yang terpelajar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah ada di situ. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal, bagi orang yang punya hati, bagi orang-orang cendekiawan yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Yang berhasil dengan teknologinya ke bulan? Bukan. Yang berhasil dengan teknologinya menembus dasar samudera? Bukan. Tetapi mereka orang-orang yang cerdas, yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sebab zaman sekarang banyak orang gampang, mudah memberikan label. Oh ini cerdas, ini cendekiawan. Maaf, bahkan label ustaz, bahkan label ulama, bahkan label santri, bahkan label santri. Dulu Syekh Syuyukhina, guru daripada guru kami, Imam Abdullah bin Umar Syafi'i, itu beliau bilang bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak patut menyandang gelar santri orang yang tidak bangun malam tahajud dan tidak sholat jamaah. Enggak bangun malam, enggak tahajud, enggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Begitu kata beliau. Sampai dibilang bahwasanya kalau kamu lihat santri tapi nggak sholat jamaah, nggak bangun malam, maksud dia ada kami mencuci tangan dari dia, lepas tangan dari dia. Jangan taruh harapan besar-besar kepada orang yang semacam itu. Bahkan juga ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar, mau nuntut ilmu. Dia bilang, ya sudah, kita tunggu sampai besok. Nginep di rumahnya Imam Ahmad. Sebelum tidur disiapkan air 1 ember untuk dia wudu. Malam hari mungkin mau sholat atau mau tahajud atau untuk sholat subuh. Ketika azan subuh masuk Imam Ahmad bin Hanbal, lihat air masih penuh, ini orang baru bangun. Bang, kamu nggak tahajud, nggak bangun malam? Bang, tidak, sekarang saya baru bangun. Ini mau sholat subuh. Ya sudah, ya nggak usah belajar sama saya. Sebab misalnya la yasluh li ilmi hadis. Orang yang nggak bangun malam, nggak tahajud, nggak pantas belajar ilmu hadis. Bikin malu, mencemari ilmu hadis. Nauzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana juga didefinisikan oleh Allah Ta'ala, cendekiawan, orang yang cerdas adalah menurut definisinya Allah, label yang diberikan Allah, yaitu mereka siapa? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kapan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah Ta'ala saat mereka berdiri, mereka zikir. Saat mereka duduk, mereka zikir. Saat mereka berbaring, mereka zikir. Ada orang melihat kita duduk berzikir, ngumpul duduk zikir, udah garu kepala, udah pusing. Melihat kita lagi berdiri lagi berzikir, Rabbi faghfirli dzunubi barakatil hadi Muhammad, tambah pusing lagi. Begitu. Dia belum lihat kalau kita baring tidur berzikir, nah dia belum lihat gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya zikir, kalau baring itu ada zikirnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ada di dalam hadis Rasulullah kalau mau berbaring, ya Allah, dengan namamu aku baringkan tubuhku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat, dalam hadis yang lain, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik.
Nabi kalau beliau berbaring, itu beliau bilang sebelum tidur ketika berbaring, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku sandarkan tubuhku ini kepada Engkau, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam baringnya, di dalam tidurnya, sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibilang, uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya majanin. Zikirlah kalian kepada Allah dan biarkan sampai kapan berzikir? Sampai orang-orang yang imannya lemah atau orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan memaki kalian, wahai kalian orang-orang gila. Dalam riwayat uzkurullah hatta yaqulal munafiqun hatta yaqulal munafiqun ya majanin. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga orang-orang memaki kalian, wahai orang gila, wahai orang ini dan orang itu. Sebab kita memang lihat, subhanallah, orang disibukkan dengan zikir kepada Allah taala, yang keluar dari mulutnya zikir, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, yang keluar dari mulutnya kebaikan. Terus ada orang lain nggak mau berzikir, ingkar, bahkan mencaci, memaki. Diganti ketika dia nggak senang dengan majelis zikir, diganti kesibukan lisannya, jangan sebut Allah, sebut makian dan cacian aja. Nah, tiap orang tuh ada rezekinya masing-masing. Ada yang rezeki lidah kita yang disebut adalah Allah dan Rasulullah. Ada juga yang rezeki lidahnya mencaci, memaki, memprovokasi, atau bahkan membid'ahkan dan mensyirikkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan rezeki lidah kita adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nikmat ketika kita berkumpul majelis yang semacam ini. Rasulullah suruh sabar, suruh hadir. Suruh ngapain? Hadir di majelis ini? Apakah disuruh bid'ah? Suruh ngapain begitu? Tidak. Tidak demikian. Nabi begitu turun ayat ini langsung menghampiri, keluar dari rumahnya tergesa-gesa, datang kepada ahlus suffah, sahabat yang ngumpul di bagian belakang masjid. Didapati mereka tuh tiap saat daripada ngumpul lagi berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi datang kepada mereka, Nabi langsung tanya, semua lagi ngumpul, para ahlus suffah, ma'ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk ngumpul di sini sekalian? Maka mereka menjawab, najlis nazkurullah, kami duduk di sini berzikir kepada Allah. Lantas Nabi bertanya, Allah, ma'ajlasakum ila dzalik, demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja, untuk berzikir. Dalam riwayat untuk mengingat nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kami dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu. Bilang, sungguh kami tidak duduk melainkan hanya untuk itu. Sampai 3 kali disumpah oleh Rasulullah, ditanya, demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja, untuk berzikir. Demi Allah kami tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja. Maka Nabi bilang, ana ini astahlifukum laisa tuhma alaikum. Aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku tidak percaya, tidak, tapi barusan malaikat Jibril datang kepadaku saat aku di dalam rumah, hingga aku tergesa-gesa datang ke masjid. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, sesungguhnya innallaha yubahi bikumul malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Ini sekarang kita ketika hadir di sini, ya orang tua kita yang entah lagi di mana, tahu-tahu disebut, oh anak kamu mulia, baik, disebut, dipuji, dibangga-banggakan di hadapan orang tua kita, kita senang. Ketika kita dibanggakan di hadapan majikan kita, kita senang. Ketika kita dibanggakan di hadapan pejabat lain, kita senang. Ketika kita dibanggakan di hadapan presiden, pemimpin, kita senang. Bagaimana kalau kita dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karenanya itu patut majelis yang semacam ini pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan oleh Allah, wala ta'tu 'ainaka 'anhum, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka, orang-orang yang hadir majelis zikir. Selalu tatap mereka, selalu pandang mereka, selalu perhatikan mereka, curahkan perhatianmu untuk mereka. La ta'tu 'ainaka 'anhum. Dan majelis yang semacam ini, orang-orang yang hadir majelis ini, mereka dan majelis ini adalah tempat pandangan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Taala. Di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu. Dalam riwayat yang lain, yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat alaihi sakinah ghashiyatuhum rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam masjid membaca Al-Quran, tadarus Quran, mengkaji Al-Quran. Dalam riwayat, ngumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dalam perkumpulan mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang hadir merasakan sakinah, kedamaian, tentram. Kita hadir di sini, hati kita tentram, tidak gundah. Keluar dari majelis damai, akur, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Ya. Itu majelis yang baik kayak begitu. Bukan keluar majelis bawaannya mau makan orang, mau berantem, mau berkelahi, mau saling pukul, mau saling mencaci, mau saling memaki, mau saling mengkafirkan. Itu bukan majelis, itu racun yang disebarkan. Racun yang disebarkan. Ilmu dan agama Nabi Muhammad bukan membawa permusuhan, bukan membawa kedengkian. Ilmunya Rasulullah tidak membawa dengki, tidak membawa permusuhan, tidak membawa perpecahan, tidak membawa madarat, membawa manfaat, membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kebaikan, membawa persatuan. Ini ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun rahmat dan kedamaian sakinah. Wa haffathumul malaikah. Ini kita hadir di sini manusia, tetapi ada juga makhluk lain yang ada bersama kita. Malaikat Allah jauh lebih banyak. Untuk malaikat tidak minum air mineral, kalau nggak cukup untuk mereka. Saking banyak ini mereka. Malaikat banyak hadir bersama kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Ta'ala banggakan setiap individu yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bahkan saat kita bangun dari majelis yang semacam ini, dari majelis zikir, itu dikumandangkan panggilan yang berbunyi anggumu maghfuran lakum qad tuddilat sayyi'atukum hasanah. Bangunlah kalian dalam keadaan sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan. Ada satu orang sahabat, dia bilang, sehabis hadir majlis zikir, dia bilang kepada teman-temannya, sekarang yang paling banyak pahalanya adalah saya. Loh, kamu kan sahabat Rasulullah, kamu dikenal dengan tawadhu. Apa maksudmu? Apakah ini sebuah kesombongan? Memang bukan kesombongan. Tapi saya sebelum hadir majlis, dosa saya paling banyak. Nah sekarang otomatis dosa saya dihapuskan, berubah menjadi kebaikan. Semuanya pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan di majlis kita pun juga demikian, insyaallah. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya hudur majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadat alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Hadir satu majlis ilmu, ini majlis ilmu juga, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat, majlis cinta, majlis silaturahim. Hadir di suatu majlis ilmu, pahalanya lebih baik, lebih afdal daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Digabungkan dengan pahala iyadatul marid, iyadat al-marid, menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Itu untuk pahala menghadiri 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita hadir di sini, ya, beberapa jam ini, sejam, 2 jam kita hadir di sini, pahalanya mengungguli itu semua. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah di sini sekarang siapa yang hari ini sudah sholat sunnah 1000 rakaat? Tidak ada. Tidak ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Tanya tukang mandikan jenazah di kampung ini, ada orang yang tukang mandikan jenazah kan? Kalau dihitung-hitung, seumur hidupnya sudahkah dia memandikan jenazah, hadir jenazah sampai 1000 jenazah totalnya? Nggak ada. Tidak mendapatkan itu semuanya. Dokter, apakah dokter dalam sehari menjenguk 1000 orang sakit? Tidak. Tetapi pahala itu semua kita raih dalam majelis yang cuma 1-2 jam ini. Karenanya itu rugi. Siapa punya kesempatan untuk hadir majelis ilmu, majelis zikir, tetapi dia nggak hadir? Rasulullah bilang di dalam hadis, asyaddun nas
hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayyatlub al-ilma falam yatlubhu. Orang yang paling besar penyesalannya besok hari kiamat adalah orang yang punya kemampuan untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama, tetapi dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak hadir. Itu adalah orang yang paling sial. Yang tahu kadar majelis ini siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, dia tahu kemuliaan majelis ini seperti apa. Sampai para ulama mengatakan seandainya ahlul kubur, orang-orang penghuni kuburan yang sudah meninggal dunia, mereka seandainya, kalau kita berandai-andai, mereka dihidupkan untuk kembali ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Pasti akan mencalonkan diri untuk jadi ini dan itu, enggak? Atau akan membeli kendaraan, atau akan membeli aksesoris ini dan itu, bukan itu yang akan mereka lakukan. Tetapi kalau mereka punya kesempatan untuk mencari dunia, niscaya mereka akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah apa yang akan mereka lakukan? Dikasih waktu ke dunia, balik cuma sebentar. Mereka niscaya akan hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Sebab pahala hadir yang cuma sebentar mengungguli pahala ibadat yang banyak. Wal ilmu asna sairil amali, kata Ibn Ruslan dalam Zubair. Wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah amalan yang paling afdal, dan itu adalah tanda keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Rasulullah bilang di dalam hadis, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah engkau salah satu dari 4 ini, orang alim yang berilmu, atau muta'allim yang belajar ilmu agama, atau alternatif ketiga mustami', pendengar. Saya bukan ulama dan juga saya nggak bisa belajar ilmu agama, saya mau menjadi pendengar, mendengarkan ilmu agama. Silakan. Atau mustami'. Atau paling tidak juga pecinta, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu agama, cinta kepada kegiatan yang semacam ini, pecinta. Antara 4 ini. Wala takun khamisan. Jangan kamu menjadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan muhib. Siapa? Itu orang sial, halik. Kata Rasulullah, orang yang binasa, yang bukan salah satu daripada 4 orang itu. Saudara-saudara sekalian, nikmat dari Allah Ta'ala kita hadir di majelis yang semacam ini, dan juga kita bisa andil di dalam kegiatan belajar, mengajar, memberikan manfaat kepada umat. Ada Rasulullah SAW, waktu itu satu orang datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya adik saya ini, ya, dia tidak membantu saya secara full time. Saya bekerja di pasar, saya punya ladang. Nah, adik saya membantu saya, sehari ada beberapa jam dia bantu saya. Tapi saya mau dia membantu saya full 100%. Tapi dia sibuk ngapain? Ya, sisa waktunya dia gunakan untuk hadir majelis bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nasihatin adik saya, biar bantuin saya bekerja secara 100%. Jangan sebentar. Gak usah hadir majelisnya Nabi, gak usah nonton ilmu. Maka Nabi Muhammad menjawab, la'allaka bihi turzaq. Kamu dapat rezeki, tahu berkat siapa? Berkat adikmu belajar ilmu. Itu dikatakan dalam sebuah athar, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah memberikan jaminan kepada santri, kepada penuntut ilmu, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada orang yang semua manusia dapat jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah Taala. Akan tetapi khusus santri yang menuntut ilmu itu dapat jaminan double, jaminan tambahan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'ala. Belajar, hadir majlis, menuntut ilmu, jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut sial. Belajar, hadiri, nggak bisa hadir langsung. Kok saya nggak bisa hadir langsung? Saya ngikutin melalui streaming internet. Bagaimana? Kalau orang yang kamu udah kenal, silahkan tahu. Tapi nggak kenal, saya cuma kenal ini followernya banyak.
ini apa namanya ratingnya banyak, tapi saya nggak kenal nih orang. Jangan, hati-hati. Sebab itu disebutkan bahwasanya oleh Ibn Sirin, inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan para sanad silsilah keilmuan, orang bakal ngomong semaunya. Sampai dikatakan bahwasanya as-sanad min khususiyat hadhil ummah. Silsilah keilmuan itu merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntut ilmu agama, cari tahu sumbernya dari mana. Dari fulan nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas keilmuannya nyambung, kemudian juga pemahaman keilmuannya juga nyambung. Sebab kalau tidak menyambung sanadnya, nah itu yang bikin rusuh, itu yang bikin kacau. Kita tahu ya, itu para ulama-ulama yang terdahulu datang ke negeri kita ini, mereka bawa damai, bawa kebaikan, sebab ilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan berlangsung ini bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10, bukan 20 tahun, ratusan tahun berlangsung. Ya. Imam Bonjol ya, dengan keilmuannya yang menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa min ahlil bait, termasuk salah satu keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Pangeran Diponegoro dan juga para aulia utisnya, para wali-wali yang 9, wali Songo, dan juga para ulama-ulama yang mana bumi Sumatera ini penuh dengan para ulama besar yang menyambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang menyebarkan agama Islam. Gak ada orang hadir majelis mereka pulang mau berantem, mau berkelahi, mau mencaci, mau bikin rusuh, mau bikin kacau. Tidak. Mereka datang bawa misinya Nabi Muhammad. Apa misinya Nabi Muhammad? Afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan damai. Silul arham, sambung silaturahmi. Atimut ta'am, kasih makan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Shadu bil lail wan nasu niyam, bangun malam tahajud. Itu misinya mereka. Tapi syaitan juga punya misi. Apa misinya syaitan? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainahumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian itu permusuhan dan kebencian. Kita sekarang para ulama, para asatidzah, para praktisi di dalam ilmu agama, baik itu santri ataupun para guru-guru, ataupun para pecinta, ataupun para pendengar, mereka hendaknya menjadi penyambung misinya Nabi Muhammad. Misi rahmat, misi kasih sayang, misi manfaat, misi membantu, misi sosial, misi menolong semua manusia. Semua manusia, yang muslim bahkan yang non muslim. Loh, iya, yang non muslim. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an sekelompok ahli bait dan sahabatnya Rasulullah yang memberikan makan kepada siapa? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang paling mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir. Tahu gak asir itu apa? Asir tawanan perang. Musyrikin yang ditangkap di medan peperangan, kemudian ditawan di Madinah, diberikan makanan yang paling mewah yang dimiliki oleh para sahabat untuk orang tersebut. Siapa? Orang musyrik, non muslim. Kemarin baru berperang memerangi muslimin, ditangkap, ditawan, bukan disiksa, dikasih jamuan makanan yang paling enak. Akhlak mana yang lebih bagus daripada akhlak yang demikian? Dan dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala, memberikan manfaat kepada semua makhluk, kepada semua manusia, memberikan kebaikan kepada semua orang, bukan membawa madarat, bukan memberikan gangguan, bukan membawa permusuhan. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau pun berpesan, ikhwanuk fid din wa imma ikhwanuk fil insaniyah. Ketahuilah bahwasanya manusia itu ada 2 kelompok, 2 golongan. Rakyatmu itu 2 golongan. Mereka itu adalah saudaramu seagama atau saudaramu sebagai sesama manusia. Kata Sayyidina Umar bin Khattab,
Siapa gerangan orang yang lebih keras, lebih tegas melebihi Umar bin Khattab? Asyidda 'alal kuffar. Sayyidina Umar bin Khattab belajar menjadi orang-orang yang asyidda 'alal kuffar, belajar dari Nabi Muhammad, dan ini ucapan beliau. Ini kepedulian beliau radhiyallahu anhu wa arda. Nah, karenanya itu ayo sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan, sebarkan rahmat, tuntut ilmu agama dari tempatnya, dari sumbernya yang benar. Jangan salah sumber, jangan tergiur dengan atribut, jangan tergiur dengan banyaknya pengikut, baik itu pengikut di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jangan tergiur dari situ, tetapi lihat sumbernya benar atau enggak, dan kelihatan agama Islam yang sebenarnya itu nggak ngajarkan kita untuk saling mendengki kepada sesama, mencaci kepada sesama, memakai cara yang haram untuk misi tujuan dia. Oh, tujuan saya baik, makanya saya pakai cara yang haram. Ya, itu menunjukkan tujuannya nggak baik, makanya pakai cara yang haram. Misi kita umat Islam, kita bukan pengejar tahta, bukan pengejar harta, bukan pengejar popularitas, bukan mengejar simpati dari masyarakat, dari manusia, tetapi kita adalah pengejar ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhanya Allah, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat hadir dengan semacam ini. Allah Subhanahu wa taala angkat bala musibah dari negeri kita, dari kota Solo, dari kota Padang, dari Sumatera Barat ini, dan dari seluruh penjuru Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Diangkat bala musibah terutama dari kaum muslimin dan dari semua manusia. Jauhkan kita dari bala, dari penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di dalam negeri kita ini, dan dijadikan pondok pesantren ini Ma'had Dar At-Talib, dijadikan pondok ini sebagai pondok yang menebarkan manfaat, menebarkan rahmat, mempersatukan umat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam majlis Darul Faqih. Majlis Darul Faqih yang bernisbat kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waktu Ustaz Bobi minta nama kepada kita, dia bilang kasih nama Darul Faqih. Waktu itu guru saya Al-Habib Ali Masyhur baru saja meninggal dunia, dan beliau adalah ada majelisnya itu tempatnya namanya Darul Faqih. Darul Faqih itu adalah sebuah tempat yang dulu Imam Al-Faqih Muqaddam mendidik keturunan beliau, anak-anak beliau dari ahli baitnya Rasulullah di tempat tersebut. Al-Faqih yakni Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau ini adalah datuknya Imam Bonjol, datuknya Diponegoro, datuknya Wali Songo. Itu kembali kepada beliau. Bahkan Wali Songo itu kembali kepada saudaranya beliau, Al-Imam Abdul Malik bin Ali Al-Faqih radhiyallahu anhu wa ardhahum, kepada sepupu beliau. Dan juga para ahli bait, para kaum Alawiyin itu nisbat semuanya kembali kepada Imam Al-Faqih dan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bin Muhammad Sahib Al-Qurban, bin Ali Khala Al-Rasam, bin Alawi, bin Muhammad Maula Sawma'a, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa, bin Muhammad Al-Nagib, bin Ali Al-Uraydi, bin Ja'far Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zain Al-Abidin, ibn Al-Husayn, bin Ali bin Abi Talib, wa ibn Fatimah Al-Zahra, binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga memiliki sanad yang kuat melalui banyak jalur kepada Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, para guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, para asatidzah pendiri daripada Ma'had Darul Talib ini, dan juga akhirnya Ustaz Bobi, dan juga di sini hadir bersama kita Bapak Kapolres dan segenap jajaran beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Nah, ini kita enak, pemimpin kita support dengan acara semacam ini. Alhamdulillah, ini kesempatan untuk dekat, untuk silaturahmi, begitu, untuk jumpa, untuk saling menolong, saling membantu satu sama lain di dalam kegiatan yang terbaik yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita sekalian. Allahumma barik hadhil manazil hadhihi diyar barusan min syarri tawariqil lail wan nahar, ij'alna min khawas ahli taqwa wa kun lana fi sirri wa najwa birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad